Pemirsa Bincang Sehati, syaraf memiliki peranan penting dalam tubuh. Melalui syaraf, komunikasi antara tubuh dan otak berjalan lancar. Namun, bagaimana jika syaraf kejepit? Ketika mengalami kondisi syaraf terjepit, tubuh akan mengirimkan sinyal berupa rasa nyeri. Nyeri tulang juga merupakan salah satu penyakit umum yang dialami oleh setiap orang. Sebagian besar orang mengalami nyeri tulang setidaknya sekali seumur hidupnya. Untungnya nyeri tulang adalah kondisi yang bisa dicegah dan diredakan. Ketika seseorang merasakan sakit di bagian tulang belakang, sering dikaitkan dengan pemilihan posisi duduk yang salah, keseleo, ataupun saat bangun tidur. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di masa pandemi ini banyak dari kita yang work from home ya, bekerja dari rumah. Akhirnya apa? Kerjanya nggak di kursi, sambil tiduran, sambil main laptop. Akhirnya apa? Sering nyeri tulang atau sakit tulang seperti itu. Nah kalau kita ngomongin tentang sakit tulang, itu biasanya identik di pikiran kita, ini cuma terjadi sama orang tua atau lansia. Tapi apakah Anda tahu ternyata banyak orang di usia produktif, anak-anak muda atau bahkan anak-anak juga mengalami yang namanya sakit tulang. Penyebabnya apa? Beragam ya, mulai dari cedera atau juga gerakan yang keliru, dan biasanya yang rentan terjadi sakit tulang itu di tulang belakang. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu waspada nyeri tulang belakang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Mahdia Nur Nasution SPBS, spesialis bedah saraf. Selamat pagi Dr. Mahdian, apa kabar? Selamat pagi, baik. Oke dok, hari ini di Bincang Sehati kita akan membahas, kan mungkin selama masa pandemi ini atau non pandemi gitu ya dok ya, banyak kemudian yang kerjanya di rumah atau kemudian dengan postur yang salah akhirnya sering terjadi nyeri tulang gitu dok, atau sakit tulang gitu kan ya. Betul. Nah yang biasa rentan terjadi kan nyeri tulang belakang nih atau sakit tulang belakang seperti itu. Nah yang dimaksud dengan tulang belakang itu sendiri apa sebenarnya dok? Jadi tulang belakang itu adalah struktur anatomi manusia yang menghubungkan kepala sampai dengan ke ekor. Jadi tulang belakang terdiri dari 3, leher, punggung, sama pinggang. Gitu. Oke, leher, punggung, sama pinggang. Iya. Sementara kalau dari fungsinya sendiri dari 3 itu apa aja itu dok kira-kira? Kalau leher itu fungsinya untuk gerakan kepala ya. Kalau punggung itu menopang paru-paru, badan kita, bahu. Kemudian pinggang itu untuk aktivitas membungkuk, kemudian miring gitu ya. Itu Oke. fungsinya. Jadi dia menopang, membuat badan kita lurus gitu. Oh gitu, oke. Nah yang sering kan kalau kita ngomongin tulang belakang itu, orang ngomongin nyeri tulang belakang gitu ya dok ya. Itu sering banget kita dengar orang dengan keluhan nyeri tulang belakang. Nah kalau yang dimaksud dengan nyeri tulang belakang itu sendiri apa? Ya, jadi kalau yang diistilahkan orang awam nyeri tulang belakang itu biasanya disebut dengan low back pain ya. Oh, Jadi low back pain. tulang bagian bawah. Oh, oke. Tapi sebenarnya kalau secara medis bisa terjadi di atas, yaitu di leher, di tengah itu di punggung, atau di bawah itu di pinggang. Nah, jadi yang kalau orang awam sering nyeri tulang belakang itu biasanya yang dimaksud di pinggang. Padahal sebenarnya bisa juga nyerinya itu di tengkuk, dan itu sekarang banyak terjadi karena WFH ini gitu. Karena anak sekolah di gadget, orang kerja juga di gadget. Nah, itu banyak dampaknya, baik untuk di leher maupun di pinggang. Oke. Berarti kan tadi dokter menyebut di WFH ini banyak kemudian orang yang akhirnya mengalami atau rentan mengalami nyeri tulang belakang ya, Iya, karena betul mungkin sekali. posisi atau postur yang salah. Tapi kalau berbicara secara umum gitu ya dok ya, tidak hanya di masa pandemi di mana banyak yang WFH, sebenarnya faktor risiko apa aja yang mungkin bisa menjadi penyebab orang mengalami nyeri tulang belakang? Biasanya yang paling sering kerjaan. Oh, Misalnya contoh ada orang tertentu yang kerjanya sehari-hari duduk terus begitu. Itu dampaknya adalah di pinggang, karena pinggang menopang beban yang paling berat dan lama gitu. Berbeda dengan kalau pekerjaannya itu dinamis ya, jalan, kemudian bungkuk, duduk juga ada gitu. Nah, kemudian orang yang kerja di depan komputer misalnya, ya di admin atau hari-harinya di depan komputer terus menerus selama 6 sampai 8 jam, itu beresiko di lehernya yang terganggu karena biasanya dalam posisi melihat satu objek kecil fokus berjam-jam. Nah, itu membuat otot-otot sekitar leher kaku terus-menerus. Nah, jadi yang paling sering 2 itu. 2 itu ya. Ada kondisi lain misalnya berat badan berlebih. Oh,
Karena pada orang yang overweight, tentunya beban terhadap pinggang juga berlebih gitu. Jadi berat badan berlebih juga beresiko terjadi sesuatu. Oke, kalau masa pandemi ini kan banyak yang kemudian kaum rebahan nih dok di rumah nggak bisa Iya. olahraga, akhirnya makannya banyak, apalagi junk food, dan Iya. tingkat obesitas juga kan lumayan Betul. tinggi gitu ya. Iya. Berarti ini risiko untuk mengalami nyeri tulang belakang atau sakit tulang belakang ini lebih besar dong masa pandemi ini dok? Lebih besar. Jadi yang belum ada masalah sering mengeluhkan di pinggang sekarang karena berat badan naik. Demikian juga yang sebelumnya udah ada riwayat sakit tulang belakang karena berat badan yang naik dan aktivitas yang kurang, olahraga kurang juga jadi sering muncul gitu. Misalnya yang tadinya udah setahun 2 tahun nggak kambuh, ini kambuh lagi gitu. Jadi saya sehari-hari banyak kedatangan pasien yang seperti itu, khususnya di masa pandemi ini. Oke. Kalau nyeri tulang belakang atau sakit tulang belakang itu sendiri ada jenis-jenisnya nggak sih dok? Atau tergantung dari tingkat keparahannya? Kalau jenisnya tadi dibagi berdasarkan lokasi, Oh, jenis berdasarkan lokasi. leher yang di leher, punggung sama di pinggang. Gitu. Oh, Kalau tingkat keparahannya tentunya juga sama, ada yang akut, artinya kurang dari 3 bulan baru muncul gitu ya, baru muncul minggu lalu atau kurang dari 3 bulan. Tapi ada juga yang kronis yaitu lebih dari 3 bulan. Bahkan banyak juga yang sudah mengalaminya bertahun-tahun. oh, Karena nyeri tulang belakang ini seringkali memang dia kambuh-kambuhan. Jadi terkadang orang awam tidak paham bahwa sampai 10 tahun pun sebenarnya permasalahan misalnya bantalan tulang di tulang belakang tuh nggak hilang gitu. Jadi pengobatannya ini memang harus tuntas gitu. Oke. Karena terkadang hilang bukan berarti dia sembuh. Dia ada episode dia memang mereda aja inflamasinya, tapi sebenarnya permasalahan di dalam masih tetap sama. Berarti ada faktor rekurensi ya, dia akan kambuh Iya, lagi gitu ya? sangat sering gitu. Oke, kalau di masa pandemi ini lagi dok, tadi dokter juga sempat menyebut orang yang duduk terlalu lama gitu ya. Nah biasanya kalau kita duduk itu idealnya berapa lama dan akhirnya bisa, oke kayaknya ini masih dalam tataran aman nih, waktu yang aman, ideal untuk duduk. Iya. Nah seberapa lama dan harus melakukan apa aja setelah waktu paling maksimal itu gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya berapa lamanya itu relatif, karena daya tahan masing-masing orang beda-beda. Sebagai contoh orang yang dia sering olahraga, dia akan lebih tahan duduk lama. Nah, tapi ada cara simpel untuk menjadi patokan adalah apa yang dirasa gitu. Jadi misalnya contoh seseorang itu dia bekerja duduk, kalau dia 1 jam sudah mulai merasa ada yang nggak enak di pinggang, misalnya rasa panas, pegel, sebaiknya dia harus break. Break itu berdiri atau jalan, misalnya ngambil teh atau ke toilet gitu ya, khususnya buat yang di kantor gitu ya, karena sering jadi situasi di kantor itu karena ruangan sudah dibatas-batasin, jadi akhirnya mau nggak mau seseorang itu duduk terus dia dari mulai pagi dia datang sampai sore. Nah, jadi sebaiknya kalau kita merasa sudah mulai nggak nyaman, ambil jeda gitu. Ambil jeda ya. Ya, berdiri kah, membungkuk kah, atau ke jendela ngeliat udara di luar gitu. 10 menit aja. 10 menit Itu aja. sangat baik untuk mencegah terjadinya saraf yang sakit atau bantalan tulang yang sakit. Oke. Berarti kalau itu kan untuk orang yang duduk nih dok. Nah kalau secara umum yang tanda-tanda ketika orang mulai mengalami ada gangguan di tulang belakangnya apa dok yang paling umum terjadi? Oh iya, jadi urutan-urutannya itu biasanya ada nyeri yang disebut nyeri aksial. Nyeri aksial itu maksudnya nyeri yang hanya di sekitar daerah pinggang aja ya. Dia tidak menjalar ke bawah. Nah, nyeri aksial ini pegel, rasa panas, nggak nyaman, sehingga si pasien itu seringkali kalau udah pulang dia minta dipijit. Oh. Atau dia sering melakukan olahraga-olahraga yang bertujuan untuk menghilangkan pegelnya gitu. Nah, lama-lama mulai muncul nyeri yang sifatnya radikuler. Radikuler itu nyeri menjalar ke bawah. Biasanya ke tungkai kanan atau kiri, salah satunya itu yang sering ya. Ada yang sampai ke paha, ada yang sampai ke betis atau sampai ke kaki. Nah, lokasi ini mencerminkan level kerusakan di pinggang sebenarnya. Jadi ada anatominya, ada petanya gitu. Oh gitu. Misalnya kalau nyerinya di sekitar betis ini, samping ini nyerinya kalau kita sebut di tulang belakang tuh saraf lumbal 45. Jadi di betis. Kalau dia sampai jempol
saraf lumbal L5 S1 gitu. Jadi ada penomorannya. Nah, jadi setelah nyeri aksial nanti muncul nyeri radikuler. Kalau diabaikan, dibiarkan pasien, dia lama-lama nanti mulai kakinya mengecil gitu. Oh. Terkadang otot-ototnya jadi atrofi karena itu sudah terjadi fase kerusakan saraf, misalnya gitu. Oke. Kalau selama ini dok, tingkat prevalensi yang paling sering muncul di bagian mana itu? Untuk tulang belakang, Iya. di pinggang, di yang paling bawah. Kenapa di yang paling bawah? Karena di paling bawah itu dia menopang beban dari bagian-bagian yang atas. Jadi tulang pinggang kita itu ada 5. Oke. L1, lumbal 1, lumbal 2, 3, 4, 5. Yang paling sering bermasalah yang paling bawah ini karena beban dia paling berat. Oke. Berarti yang paling berat ada di situ gitu ya. Iya, Tapi yang kalau paling sering. berbicara tentang faktor risiko sendiri gitu ya, yang meningkatkan seseorang mengalami nyeri atau sakit tulang belakang hingga akhirnya di tahapan yang mungkin lebih serius itu apa dok? Seringkali itu aktivitas, misalnya ngangkat berat, bisa juga. Aktivitas ngangkat berat. Jadi seseorang yang kerjanya hari-hari itu mengangkat alat-alat berat, mindahin aqua galon, kerjanya ngangkat aqua galon 15 kilo tiap hari, atau LPG, atau di bengkel begitu, itu berisiko. Tapi kalau akhirnya itu menjadi pekerjaan sehari-hari gimana nih dok? Ya, jadi gini, kalau saja orang itu dia dari kecilnya memang sudah biasa kerja berat, sebenarnya tidak masalah karena itu sudah bertahun-tahun dia jalani. Jadi artinya struktur anatomi pinggang dia sudah kuat banget. Seperti misalnya petani. Kalau kita perhatikan petani di desa ya, dia tiap hari dari kecilnya memang sudah ke sawah. Dia mengangkat sesuatu hasil panen begitu ya. Jadi dari kecil sudah biasa begitu, nggak ada masalah. Tapi yang sering muncul itu kalau misalnya kecilnya itu di kota gitu ya, jarang olahraga. Nah, kemudian satu saat dia kerjanya dapat di tempat yang memang dia harus ngangkat berat. Nah, pinggangnya nggak siap menerima pekerjaan itu. Oke, nanti Itu lebih mungkin kita beresiko. akan membahas lebih mendalam bagaimana kemudian cara mengobatinya gitu ya. Kalau mungkin sudah mulai ada keluhan, apa yang harus dilakukan gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar nyeri tulang belakang, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada nyeri tulang belakang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar nyeri tulang belakang, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Mahdian Nur Nasution SPBS, spesialis bedah saraf. Dok, kita lanjut lagi dok. Kalau mungkin ini pandangan orang umum atau orang awam gitu ya dok ya. Kalau ngomongin nyeri tulang belakang itu ada yang mungkin ngomongin juga tentang saraf kejepit gitu. Nah sebenarnya itu beda sama atau ada kaitan atau seperti apa itu dok? Ya, jadi saraf terjepit itu hanya salah satu kondisi nyeri tulang belakang. Oh, menjadi bagian Jadi dari nyeri tulang belakang gitu ya? penyakit atau nyeri tulang belakang itu banyak penyebabnya, salah satunya saraf kejepit. Dan memang saraf kejepit ini yang paling sering. Yang paling sering dibicarakan, yang paling ditakutin gitu. Oke, yang paling sering terjadi dan paling sering ditakuti berarti tingkat prevalensinya lumayan tinggi dong dok? Ya, sebenarnya sangat banyak ya, sangat banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita bertanya sama teman-teman setempat kerja kita gitu, pasti ada aja 1 atau 2 orang tuh yang pernah mengalami itu. Iya. Oke dok. Nah sebelum lanjut dok, ini ada penelpon. Ya. Kita angkat terlebih dahulu. Ya. Oke, halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan Rita. Saya Rita di BSD. Ibu Rita di BSD, silakan Bu Rita. Oh iya, selamat pagi dokter, selamat pagi Pak. Selamat Ya, pagi. Saya Rita di BSD, usia saya 55 tahun. Saya punya riwayat pasang ring jantung 3. Ini HNP itu lumbal 45 itu dari 17 tahun yang lalu. Dan kaki saya itu sempat pendek sebelah 2 cm, yang mana sudah diukur sama dokter, memang sebelah kiri beda 2 cm. Terus sekarang ini
pinggang saya kan juga sakit lagi nih dokter. Jadi saya periksa lagi ke dokter. Terus di hasil ronsennya itu dia bilang lumbar 45, terus 51, S sama yang S juga. Nah, terus sekarang ini paha saya itu sebelumnya itu vagina saya itu sakit seperti disobek-sobek gitu. Itu sakit banget sehingga saya dulu 17 tahun sekali, terus sekarang timbul lagi sakitnya seperti itu di vagina saya. Nah, terus sekarang nih kalau saya duduk ini paha saya ini seperti ketarik. Terus kalau di kaki kiri saya nih di belakang dengkul itu sakit banget untuk jalan, paha, terus di telapak kaki juga tuh dekat pinggiran itunya telapak kaki itu sakit sekali dokter. Nah itu saya mau saya tanyain itu bagaimana batannya dokter. Terus sama itu penyebabnya apa ya dokter ya sampai begitu banyak yang saraf saya kejepit itu gitu. Itu doang yang saya mau tanyain dokter. Oke, dokter sudah jelas dok? Ibu tadi kalau nggak salah pasang ring ya? Pasang ring ya Bu? Pasang ring 3. Oh 3, oke. Oke, sudah jelas dok? Iya cukup. Oke, sudah jelas. Baik, terima kasih Bu Rita di BSD. Akan kita coba jawab ya. Ini tadi pernyataannya agak banyak nih, saya sampai agak bingung dok. Gitu semua tentang medis gitu. Gimana ini dok? Ya jadi memang persis yang disampaikan Ibu tadi itu semuanya menurut saya memang gejala-gejala yang sering dirasakan persis dari L4551. Jadi misalnya nyeri menjalar dari daerah bokong sampai ke paha, ke betis, atau bahkan sampai ke kaki. Kalau di daerah L1 dia terkadang nyeri di daerah sekitar anus sama kemaluan. Jadi bahkan terkadang ada rasa seperti kena cabai, baal gitu ya. Nah itu juga peta sarafnya tadi yang saya bilang. Jadi saraf-saraf kita itu dari 5 lumbal itu ada petanya. Nah jadi yang kena Ibu tadi L45 dan 51 itu cocok. Nah kemudian penyebabnya kenapa begitu? Tentunya ini historinya panjang karena udah 17 tahun. Ya. Bisa jadi terjatuh, bisa jadi dulu kerjaannya terlalu berat, ngangkat-ngangkat berat itu, atau overweight, berat badan yang berlebih, atau memang dari kecil tidak biasa olahraga. Karena ini kan ada lifestyle yang berubah sekarang di daerah perkotaan. Orang perkotaan itu praktis aktivitasnya ringan gitu ya. Kalau dulu kan di pedesaan atau di pedalaman tuh banyak kerja berat nih. Kita di kota sering nggak olahraga, sehingga rentan. Bahkan terkadang duduk beberapa jam karena pekerjaan aja itu sudah bisa membuat tulang belakang kita itu mengalami gangguan. Jadi kalau penyebabnya pastinya kita kurang tahu pasti, tergantung historinya Ibu seperti apa dimulai dari 17 tahun lalu itu. Nah kemudian pengobatan, kalau pengobatan umumnya saraf kejepit itu kan dioperasi itu. Kalau yang biasa dikenal orang ya, dioperasi. Tapi problemnya kalau operasi dengan adanya pemasangan ring sampai 3 itu beresiko. Ada risiko karena kalau dilakukan operasi dalam posisi tengkurap 3 sampai 5 jam dengan tekanan terhadap dada, tentunya jantungnya akan juga terganggu. Sementara jantungnya Ibu Rita tadi sudah dipasang ring 3 sehingga beresiko. Tapi nanti kita mungkin akan bahas sedikit tentang endoskopi ya. Jadi sekarang ada teknik-teknik baru sebenarnya kan yang bersifat lebih minimal invasif. Jadi solusi terhadap Ibu saya sarankan memilih yang minimal invasif saja. Karena itu sekarang sudah ada kok teknologi itu dimulai dari Jerman, Amerika, sekarang sudah di beberapa tempat sudah ada, bahkan di kita juga ada gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rita yang ada di BSD dan semoga sehat-sehat terus ya Bu Rita. Terima kasih sudah menghubungi kami di Bincang Sehati. Baik dok, kita lanjut lagi dok. Kalau tadi kita masih membahas seputar ternyata saraf kejepit itu menjadi bagian dari nyeri tulang belakang gitu. Nah kalau kita ngomongin tentang saraf kejepit gitu ya dok ya, pasti kan ngomongin sarafnya dulu gitu. Nah saya kan ada juga beberapa teman yang ngalamin saraf kejepit dan katanya itu sangat nyeri sekali, sakit banget gitu ya dok ya. Nah kalau saraf itu sendiri apa fungsinya apa, dan kalau saraf kejepit itu kondisi yang seperti apa? Jadi saraf itu di tubuh kita sebenarnya seperti kabel listrik di rumah. Jadi yang menghubungkan dari kepala kita ke semua organ. Jadi tangan kita ini bisa bergerak salah satunya karena ada saraf di situ. Jadi perintah dari otak bisa diantarkan ke tangan, ke kaki, ya,
kita bicara, kita melihat itu semuanya dihubungkan oleh saraf. Pengaturnya adalah otak. Jadi kalau terjadi saraf yang terjepit akibat sesuatu, maka fungsi yang normal tadi itu akan terganggu. Misalnya contoh, saraf yang gerakan ke kaki terjepit, ya nanti dampaknya adalah gerakan kakinya akan terganggu. Nah itu. Atau disebut dengan kelumpuhan. Kalau orang saraf kejepit di leher, karena leher itu sarafnya banyak ke tangan, maka tangannya akan terganggu. Nyeri di tangan, tangannya mengecil, kekuatan tangannya berkurang, seperti itu. Nah, adapun yang menyebabkan jepitan banyak, bisa dari yang paling sering adalah bantalan tulang. Karena di anatomi tulang belakang kita itu antara satu tulang sama tulang yang lain itu ada bantalan. Nah, bantalan ini dia bersifat elastis, seperti karet ban, maka disebut bantalan. Karena dia elastis, tapi dengan berat badan berlebih dan aktivitas yang berlebih, dia bisa mengalami kerusakan juga. Nah, salah satu kerusakannya adalah dia pecah atau dia keluar isinya. Itu yang disebut dengan HNP, herniasi nucleus pulposus. Nah, kalau keluarnya isinya itu menekan saraf, maka itulah yang disebut saraf terjepit. Jadi yang paling sering saraf terjepit itu disebabkan oleh bantalan yang keluar atau dia mengalami kerusakan. Tapi ada penyebab lain juga, misalnya tumor. Oh, bisa. berarti komplikasi dari penyakit lain pun bisa, Dok? Bisa. Jadi ada tumbuh tumor atau penyebaran tumor atau TBC tulang belakang, infeksi ya. Itu juga cukup sering terjadi. Nah, akibat adanya infeksi itu terjadi kumpulan nanah di dalam, itu menekan saraf. Nah, saraf kejepit juga. Jadi kemudian penyebab lain misalnya patah, terjatuh. Ada orang kerja, kemudian tidak sengaja jatuh, terduduk, terhempas kan? Nah, itu tulangnya patah, patahannya menekan saraf juga bisa, saraf terjepit juga. Jadi banyak faktor. Iya, saya juga sering baca itu artikel kalau ada orang ibaratnya iseng gitu ya, ada orang mau duduk, kursinya ditarik, nah itu ya, juga itu bahaya ya, Dok ya? Ya, itu permainan yang berbahaya itu. Iya, karena dia bisa jatuhnya duduk. Ya, tulang itu ekornya terhempas, itu bisa jadi kalau keras ya, kebetulan orangnya gemuk begitu, itu salah satu tulangnya bisa retak itu. Nah, karena dia retak, dia menonjol, dia bisa menjepit saraf. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang saraf kejepit atau nyeri tulang belakang. Ini mungkin yang dialami orang dan sangat menyiksa sekali gitu ya, Dok. Karena memang ada beberapa teman gitu yang mengalaminya dan mereka bilang itu sangat sakit sekali gitu ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas topik kita hari ini, waspada nyeri tulang belakang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaate.tv dan masih bersama dengan Dr. Mahdia Nur Nasution SPBS, spesialis bedah saraf. Dok, kita lanjut lagi, Dok. Kalau tadi kan kita ngomongin tentang saraf kejepit, mungkin bisa diperlihatkan, Dok, ini struktur anatomi tubuh kita, terus yang mana itu kalau saraf kejepit kondisinya seperti apa gitu, Dok? Ya, baik. Jadi ini tulang belakang kita nih. Oke. Tadi saya jelaskan tulang belakang ini secara umum dibagi leher, punggung, sampai pinggang. Nah, ini ada tulang ekor di bawah. Nah, persis di dalam tulang belakang ini ada saraf nih, kalau kita lihat yang kuning-kuning ini saraf ya. Jadi ini sebenarnya akarnya. Atau radik sarafnya ada di kiri kanan. Menjalar kemana-mana gitu ya? Ya, inilah nanti yang menjalar ke semua organ. Kalau yang di leher misalnya dia ke tangan. Kalau yang di pinggang ini dia ke kaki, kanan kiri. Nah, di tengah-tengah itu ada sumbunya. Nggak kelihatan, mungkin kita tidak terlalu melihat, tapi di dalam itu ada yang lebih besar, saraf pusatnya. Nah, jadi apapun yang menyebabkan saraf-saraf ini tertekan atau terjepit, itulah yang disebut dengan penyebab saraf kejepit. Misalnya contoh di sini ini ada benda yang merah. Ini bantalan tulang. Ini bantalan tulang sebenarnya. Padahal aslinya yang putih itu ya? Aslinya putih seperti ini. Nah, ini diberi warna merah untuk memudahkan kita paham bahwa ini bantalan tulangnya lagi sakit ini. Dia nonjol. Nah, dia tekan, bantalan tulangnya menekan saraf.
Inilah yang disebut saraf kejepit. Ini salah satu yang paling sering terjadi. Saraf terjepit. Jadi saraf ini terjepit. Nah, kalau saraf ini terjepit, biasanya dirasakan tuh nyerinya ke kaki. Karena saraf ini turun ke bawah sampai ke jempol. Nah, jadi di sepanjang perjalanan itu kita akan merasakan nyeri, si pasiennya akan merasakan nyeri gitu. Oke. Ini yang harus diatasi ini bantalan tulang ini. Nah, itu bantalan tulangnya harus diapakan kalau dalam kondisi seperti ini, Dok? Ya. Kalau dia sudah nonjol banget sampai ini gepeng, ya mau nggak mau harus dikikis. Dokter bedah saraf akan berupaya untuk melepaskan jepitan dengan cara mengikis yang merah ini. Karena sarafnya kan nggak mungkin kita potong, karena saraf berfungsi. Tapi bantalan tulang ini karena dia sudah rusak, dia bisa dipotong, dibuang. Nah, teknisnya bisa dengan operasi atau minimal invasif. Tidak ada masalah ketika bantalan yang keluar ini Nggak ada masalah, karena dia sebenarnya sudah nggak berfungsi yang keluar ini. Tapi yang di dalam masih tetap bagus gitu. Jadi hanya yang keluar ini aja. Tapi ada penggantinya nggak? Ini kan ada bantalan yang keluar, yang di dalam ini akan muncul terproduksi lagi atau seperti apa? Enggak, sebenarnya bantalan tulang tidak punya kemampuan regenerasi ya. Jadi kalau dia sudah rusak, dia keluar, yang keluar ini tidak akan bisa balik lagi. Jadi kita buang pun nggak masalah. Nah, kita hanya mempertahankan yang di dalam. Karena sebenarnya ini kalaupun kita ambil hanya 1/20-nya saja. 19-nya lagi itu masih ada di dalam, kira-kira begitu. Oh, oke. Tapi kalau ngomongin saraf kejepit sendiri, Dok, Ya. ini ada nggak sih mungkin kayak potensi dari keturunan atau genetik gitu, di mana orang tuanya mengalami, anaknya berkemungkinan juga, atau nggak ada hubungannya karena ini masalah angkat berat atau segala macam? Iya. Jadi saraf terjepit itu tidak ada hubungan dengan keturunan. Biasanya murni karena faktor degeneratif ya, penuaan. Jadi nyeri tulang belakang dan saraf kejepit itu dikategorikan penyakit degeneratif karena usia seringnya. Jadi artinya dengan waktu seseorang itu di usia 50-60 dia akan punya risiko. Apalagi udah usia lanjut seperti 70 tahun, tulangnya sudah pengapuran, sendi-sendi di tulangnya sudah mulai kaku. Nah, itu pelan-pelan sarafnya akan mulai menyempit semua. Gitu. Oke. Tapi ada juga karena faktor aktivitas pekerjaan. Seperti tadi misalnya ngangkat berat, orang yang kerjanya duduk terlalu lama, misalnya supir kendaraan, misalnya supir taksi, nah itu beresiko. Orang yang kerjanya di kantor terus duduk, ya itu juga beresiko. Jadi karena faktor degeneratif sama aktivitas. Oke. Kalau dari usia atau jenis kelamin, kalau memang degeneratif kan dari usia gitu ya, Dok, ya memang tidak bisa dihindari, at least Betul. meminimalkan risiko. Tapi kalau dari jenis kelamin sendiri seperti apa? Apakah ada satu jenis kelamin, entah itu perempuan atau laki-laki, yang lebih berisiko tulangnya rentan terkena saraf kejepit atau nyeri tulang belakang? Ya, sebenarnya hampir sama aja. Karena kalau bicara aktivitas, bapak-bapak kerjanya di luar gitu ya, atau bahkan terkadang kalau olahraga lebih agresif gitu ya. Nah, itu juga beresiko. Ibu-ibu kerja di rumah. Ya, jadi secara pekerjaan itu sebenarnya aktivitasnya hampir sama risikonya terhadap tulang. Jadi tidak ada perbedaan dari segi usia. Jenis kelamin maksud saya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari DM Instagram. Ini dari @rani_35. Ini kalau sering duduk lesehan atau bersila gitu ya, Dok, di bawah, itu kaki kirinya sering kesemutan. Itu kenapa ya, Dok? Kenapa harus fokusnya ke kaki kiri gitu? Sebenarnya kalau akibat saraf terjepit ya di tulang belakang, dia belum tentu kiri ya, bisa kanan bisa kiri sama aja. Gitu. Hanya tergantung seseorang itu kebetulan lebih sering bebannya ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, rasa kesemutan itu bisa karena sarafnya, bisa karena pembuluh darah. Jadi kalau misalnya ada aliran darah ke sekitar tungkai yang nggak lancar akibat terlipat, itu juga bisa menyebabkan kesemutan. Persis seperti kalau jari kita ini kita ikat karet kan lama-lama kesemutan kan, itu karena aliran darah. Tapi bisa juga karena saraf. Jadi salah satu ciri saraf terjepit itu adalah kesemutan. Rasa seperti ada tusukan-tusukan kecil atau digigit semut-semut begitu ya. Dan lama-lama nanti jadi baal gitu. Lama-lama jadi baal. Nah, itu menurut saya bisa karena dua faktor itu. Oke. Jadi kalau kayak semisal mungkin laki-laki nih, Dok,
untuk yang muslim laki-laki kalau pas Jumatan gitu ya, itu kan kakinya kejepit gini dok. Iya. Setelah itu juga kadang-kadang pas mau berdiri agak Nah, itu karena aliran darah yang oh yang itu bukan karena saraf ya, Iya, itu karena murni karena aliran darah. aliran darah. Itu contohnya karena aliran darah. Tapi biasanya dia muncul hanya karena kakinya dilipat aja. Misal duduk bersila itu terlipat kan pembuluh darah ini kan seperti pipa kecil. Nah, tentu dia ketekuk sehingga alirannya agak berkurang. Nah, itu menyebabkan kesemutan. Nah, biasanya nanti kalau udah berdiri kan udah lancar lagi dia. Ya, setelah beraktivitas berdiri dia lancar lagi. Itu mencirikan pembuluh darah. Tapi kalau saraf dia tidak berefek dengan posisi apapun, bahkan tidur tetap ada kesemutan. Oh gitu ya. Oke, berarti beda antara saraf Beda. atau mungkin aliran darah gitu ya. Iya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rita ya. Terima kasih sudah bertanya lewat DM Instagram dok. Kalau ngomongin tentang bagaimana kemudian ini saraf kejepit, ini sebenarnya penyakit jangka panjang atau ya bisa diobati secara full sembuh gitu? Ya, jadi betul sebenarnya saraf kejepit itu penyakit yang panjang bisa. Makanya seperti contoh Ibu Dita tadi udah 17 tahun kan. Jadi selama sarafnya terjepit dan tidak diselesaikan pengobatannya, dia akan terus menerus. Kalaupun dia membaik sebentar tapi nanti kambuh lagi. Nah, itu ciri saraf kejepit. Terus tapi sebenarnya bisa dituntaskan. Kalau kita udah tahu kejepitnya karena apa karena bantalan, apa karena tulang yang bergeser, atau karena ada infeksi. Nah, ini sebaiknya kita tuntaskan supaya tidak menjadi keluhan berkepanjangan. Oke dok, nanti mungkin kita akan berbincang langsung dengan seseorang yang mungkin pernah mengalami saraf kejepit, seberapa sakitnya dan kemudian bagaimana kondisinya sekarang, pengobatan apa yang sudah dilakukan. Nanti kita mungkin menjadi inspirasi untuk yang lain supaya melakukan pengobatan dan juga ikutan sembuh gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, nyeri tulang belakang, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali.